Gak membantu. Anakku sudah bangun. Jadi itu dia. Ini dia Papa Asi yang berhasil juga menemaniku menyapi. Begitulah kira-kira ya. Welcome back to my channel, Suahu Tagalung alias Mama Joy. Sebelum kamu nonton, ada baiknya kamu tekan subscribe dulu, lalu tekan loncengnya supaya kamu dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalamanku bagaimana aku menyapi anakku di usia 2 tahun yang bernama Joy, yang menggemaskan itu, dengan mudah, tanpa drama, tanpa harus memberi pengalaman yang buruk, pastinya dengan penuh kasih sayang, no marah-marah. Mau tahu gimana triknya? Dan tips dari aku ala Mama Joy? Let's check it out! Nah, berbicara tentang menyapi, pasti waktu ada yang nontonnya, apa sih menyapi itu, anaknya dikasih sapi. Menurutku menyapi itu proses the next level dari mengasihi. Apa sih mengasihi itu? Mengasihi itu adalah memberi air susu ibu kepada sang buah hati. Menurut WHO, ASI eksklusif diberikan 6 bulan. Usia bayi, mau minum, mau makan itu tetap pakai air susu ibu, tetap dinenenin, ditetein anaknya. Sumber makanannya hanya dari air susu ibu. Nah, kemudian dilanjut 6 bulan ke atas, WHO menganjurkan sampai usia 2 tahun itu tetap dari ASI, tapi ditambah dengan makanan pendamping, makanya dibilang MPASI, makanan pendamping air susu ibu. Jadi menyapi itu adalah tahap setelah mengasihi, setelah memberi ASI eksklusif dan setelah MPASI. Jadi WHO menganjurkan di usia 2 tahun sang buah hati harus kita sapi bagi ibu-ibu yang mengasihi anaknya. Menyapi itu adalah proses melepaskan ASI, melepaskan air susu ibu itu menjadi makanan padat yang biasa dimakan oleh orang tuanya, kakaknya, abangnya. Jadi dia nggak minum air susu ibu lagi, nggak netek lagi, itulah istilahnya. Pengalaman menyapi pasti dialami oleh setiap ibu yang mengasihi anaknya. Ada yang melewati proses menyapi itu dengan lancar, ada juga yang melewati proses itu dengan penuh drama. Nah, puji Tuhan, aku sama Joy, buruku itu mengalami proses menyapi itu dengan lancar. Mau tahu apa aja tips dan metode dari aku dan trik utama yang harus dilakukan? Let's check it out. Yang pertama adalah komunikasi sedini mungkin. Komunikasi sedini mungkin itu dilakukan menurut teori yang aku pernah baca itu semenjak usia anak 18 bulan itu sudah bisa dilakukan komunikasi untuk memberitahu bahwasanya di usia 24 bulan nanti di usia 2 tahun si anak sudah tidak diberi air susu ibu lagi. Kenapa harus di usia 18 bulan? Karena di usia 18 bulan menurut pertumbuhan dan perkembangan si anak yang normal, di situ anak sudah kooperatif, sudah bisa diajak kerjasama, sudah komunikatif, sudah bisa diajak berkomunikasi. Jadi dia udah ngerti kalau kita kasih tahu ini itu gitu. Nah, itu kan menurut teori. Tapi aku kemarin lakukannya di usia anakku 21 bulan. Jadi anakku ulang tahun di Januari 2020, itu ulang tahun yang kedua tahun. Aku mulai komunikasikan itu sejak bulan Oktober 2019. Jadi 3 bulan sebelum dia ulang tahun yang kedua, aku sudah komunikasikan. Kalau aku komunikasikannya ya setiap dia mau minta tete. Ini contohnya. Mama, tete. Please. Ma, tete. Mama, tete. Please. Oke. Kiss dulu Mama, kiss. Mama. Thank you. Mama, tete. Please nih. Please nih. Tete, lagi. Tete, tete. Please-nya mana please-nya? Please. Please? Please?
Ma, Dede. Peace-nya mana gimana? Peace. 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 Mama, Dede. Peace. Oke. Peace mana dulu? Ma. Thank you, nak. Nana. Iya. Dede. Mana tetenya? Dede. Mana? Nah. Mana? Ini. Jadi setiap anakku melakukan dialog itu, aku selalu komunikasikan ke dia. Jadi aku selalu bilang, "Nak, bentar lagi kan ini udah bulan Oktober, bentar lagi November, terus Desember, terus Januari, 3 bulan lagi. 3 months later, Joy itu happy birthday yang kedua tahun kayak yang kemarin, nak. Jadi tiup lilin, pakai baju cantik, pakai ada cake happy birthday-nya. Nanti kalau udah 2 tahun, Joy nggak boleh tete lagi ya, nak." Dia responnya macem-macem. Kalau anakku kemarin reaksinya pertama ya biasa aja, ini mamaku ngomong apa sih gitu ya kan. Kadang juga dia bilang yes mama, say Holland kata yes. Hanya iya gitu. Yes mama, aku nggak menolak saat dia meminta, tapi aku selalu komunikasikan. Pokoknya buat sesederhana mungkin bahasanya yang membuat anak kita mengerti bahwasanya dia akan lepas dari ASI. Setidaknya dia sudah terekam, termemori di kepalanya apa yang sudah kita bilang selama ini. Gitu fungsinya. Jangan pernah bosan, harus sabar. Mau berbagai macam respon pun yang dilakukan buah hati kita, anak kita, ya biar aja, karena mau perubahan kan semua memang butuh proses. Jadi kita sebagai ibunya yang harus sabar dan tetap konsisten melakukannya. Yang kedua adalah sounding. Jadi sounding ini adalah jurus paling jitu yang aku rekomendasikan sama ibu-ibu semua. Sounding itu bisa termasuk ke dalam komunikasi. Tapi kan kalau komunikasi itu dibilang sehari-hari saat sadar lah gitu, bisa saat bermain, bisa saat menyusui. Tapi kalau di dalam sounding ini dia lebih ke hipnoterapi, ke komunikasi satu arah. Jadi tidak perlu ada interaksi dari si anak. Jadi dilakukan itu saat kesadaran si anak antara sadar dan tidak. Teknik sounding itu merupakan pengucapan pelafalan kata-kata yang positif, yang singkat, padat, dengan lambat, pakai nada yang lembut, ngayun, dalam situasi yang tenang. Waktu yang paling tepat adalah di saat anak mau tidur. Nah, dia sudah tidur tapi belum nyenyak gitu. Nyusu itu kan pengantar tidur si anak kita ya. Kalau anakku sih gitu. Ya pasti anak-anak ibu-ibu juga gitu. Jadi di saat dia mau tidur, saat dia netep, misalnya kayak lagi meremelek gitu. Nah, kayak gitu-gitu, berarti kan dia sudah mau terlelap. Nah, di situ adalah waktu yang tepat kita melakukan sounding sama anak kita. Dan itu dilakukan bukan sekali 2 kali, kalau bisa setiap hari, karena teknik sounding ini adalah kata-kata yang diulang terus-menerus dengan kata-kata yang positif ya pastinya. Apa yang kita mau sama anak kita itu kita bilang. Prinsipnya sama kayak komunikasi tadi, cuman dia lebih singkat. Nanti udah 2 tahun nggak boleh netek lagi ya nak ya, udah besar, udah kakak-kakak, jangan rewel ya nak, jangan nangis nanti kalau udah nggak netek lagi, itu tandanya kakak udah besar, nanti ganti susu aja. Kalau aku sih gitu ya. Untuk lebih detailnya lagi, ibu-ibu bisa searching artikel tentang sounding. Jadi aku hanya sekilas aja nih ya, sekilas yang aku tahu aku berbagi. Dan ini teknik yang memang aku rekomendasikan sekali. Bukan hanya untuk menyapih, bisa juga untuk kayak lepas diapers. Aku juga pakai teknik ini. Anakku juga cepat lepas diapersnya di umur 2 tahun 2 bulan, itu selang hanya 3 minggu atau 2 minggu dari menyapih, dan duluan lepas diapers dari menyapih. Aku juga pakai teknik sounding dan komunikasi setiap hari. Yang ketiga nah ya, kalau yang ketiga itu adalah kesiapan hati ibunya. Berbicara tentang kesiapan hati ibu, ini adalah yang paling berat sebenarnya. Kalau di teori-teori, tahap ini adalah nomor 1, tapi bagiku ini adalah tahap nomor 3. Yang paling penting itu memang komunikasi sama teknik sounding tadi. Kenapa ya aku bilang yang ketiga? Karena
aku belum siap di saat aku mengkomunikasikan ke Joy, anak aku. Aku belum siap saat itu untuk menyapi. Belum siap kok dikomunikasikan sih. Kenapa aku komunikasikan? Karena ya menurut logika, kalau aku mengasihi anakku, ya proses menyapi itu memang harus aku lewatin. Tapi kapan siapnya? Ya aku belum tahu, belum pasti. Makanya aku buat di tahap ketiga, setelah aku lakukan komunikasi, setelah aku lakukan sounding atau hipnoterapi. Jadi yang ketiga adalah kesiapan hatiku, kapan aku siap untuk menyapi anakku gitu. Setelah udah aku lakukan ini, aku rasa sudah berhasil. Aku lihat kondisi anakku sehat, aku juga sehat, kondisi juga lagi happy, nggak ada problem apapun. Ya di saat itulah aku bisa menyiapkan hatiku untuk benar-benar aku konsisten untuk menyapi anakku. Kenapa kesiapan hati ibu itu penting? Ya penting sih karena harus konsisten gitu. Harus konsisten dan juga memang di saat ibu sudah siap, anak pasti sudah siap. Tapi kalau di saat ibu belum siap, otomatis anak juga belum siap. Gitu sih logikanya gitu. Jadi kalau misalnya udah siap berarti sudah konsisten. Konsisten dalam artian apa? Ya ada gitu kan, aku pernah dengar dia udah nyapih nih, udah mulai nyapi, terus hari kedua udah enggak. Hari ketiganya si anak-anak rewel, mungkin karena capek atau lelah atau gimana, dikasih lagi asinya sama anaknya, padahal udah 2 hari udah nggak dikasih, udah berhasil gitu. Nah itu sama aja memutuskan tahap-tahap yang awalnya sudah dibangun, dan itu juga akan menghambat proses menyapih sesungguhnya. Beneran deh. Jadi memang perlu kesiapan hati ibu biar konsisten, biar nggak diulang-ulang lagi, karena yang capek juga ibunya dan si anak juga kasihan gitu. Jadi kayak di lego-lego. Ini adalah hal yang paling berat sebenarnya sama ibu-ibu ya. Bagiku ya, ini adalah hal yang berat. Karena apa? Karena menyusui itu adalah momen terfavoritku. Momen terfavoritku selama anakku mulai lahir sampai dia usia 2 tahun, sampai dia menyapi, saat dia bilang mama, tete please. Tuh aku kalau ingat itu aku rindu gitu. Nggak bisa didekap lagi, nggak bisa ini lagi. Perasaanku saat itu seperti itu. Kenapa aku belum siap? 2 tahun jalan 2 bulan usia Joy, di situ baru aku mau mulai, baru aku siap. Jadi ya tetap itu yang memang aku bilang tadi, hal yang terberat itu memang di tips yang ke langkah yang ketiga ini dariku, itu kesiapan hati ibu. Next, yang keempat. Yang keempat adalah kurangi frekuensi menyusu. Jadi kurangi frekuensi ini jangan langsung drastis. Kalau udah hati ibu ini siap, disitulah mulai kita untuk mengurangi frekuensi dari ASI tadi gitu. Kemarin udah siapnya di usia 2 tahun jalan 2 bulan. Nah disitu aku mulai kurangi frekuensi menyusui. Jadi cara menguranginya bertahap juga, jangan langsung dep gitu. Misalnya dari 10 kali sehari nih, biasanya 10 kali sehari, langsung dikurangi jadi 2 kali sehari. Nah itu nggak bagus juga, nanti bisa mastitis, bisa bengkak, kita juga jadi demam. Seharusnya gitu. Tapi aku kemarin dari pengalamanku, aku memang sudah kurangi frekuensi menyusui, tapi saat itu aku lupa, anakku juga lupa. Jadi ya dari pagi sampai sore itu nggak ada netek, padahal sebelumnya masih 3 atau 4 kali dalam sehari. Jadilah sorenya itu bengkak di sebelah kanan. Nah di situ aku mulai agak meriang gitu, udah langsung mulai agak meriang. Jadi saat aku udah tahu bengkak, kok nggak enak badan gitu, aku tahu bengkak, langsung aku ajak Joynya nenen. Nah setelah ditedain langsung plong. Nah disitulah langsung aku putuskan untuk tidak memberi ASI lagi sama anakku Joy. Nah yang tadi keempat kan mengurangi frekuensi menyusuin. Jadi tahap selanjutnya adalah memberi tambahan makanan pendamping ASINya atau cemilan untuk si buah hati. Kenapa? Karena tadi kan kita sudah mengurangi frekuensi menyusu si bayi, yang biasanya misalnya 10 kali
Jadi kita kurangi bertahap 8, 6, 4 gitu sampai berhasil menyapi. Jadi kan di saat itu yang biasanya dia dapat air ASI yang bisa itu jadi kebutuhan untuk minum atau makannya kan jadi kurang. Nah, untuk mengakalinya kita harus beri dia cemilan ataupun air minum, air putih. Aku biasanya pakai air putih. Jadi kalau misalnya dia minta, udah agak-agak mau minta tete, aku langsung kasih air putih. Berarti dia antara haus dan lapar. Dan pastikan makanannya itu ya makanan cemilan yang dia suka dan kalau bisa yang bergizi. Kalau aku sih kemarin aku kasih cemilan-cemilan kayak misalnya roti atau kue atau biskuit, atau bisa juga kayak agar-agar gitu yang dia suka, yang dia pengen. Bisa juga buah gitu, jadi bisa untuk mengganjal perutnya yang selama ini kasih air susu ibu gitu. Gimana sih ngakalinya supaya anak mau dikurangi frekuensi menyusunya? Nah, inilah dia tahap ke-6. Tahap ke-6 adalah mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang menyenangkan buat buah hati kita, buat anak kita. Misalnya kayak anakku, dia senang main, ya pasti anak-anak senang main ya, alihkanlah dengan mengajak dia bermain dengan mainan-mainan yang dia suka. Terus misalnya kayak aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti apa? Seperti kayak anakku, dia suka nyanyi, dia suka juga dancing, atau dia juga suka jalan sore sama papanya, atau dia suka juga bermain nyusun-nyusun balok, atau dia mewarnai. Apapun yang menyenangkan ya kita ajak aja untuk mengalihkan dia untuk mengingat minta susu tadi, minta nyusuin. Itulah hal yang ke-6 bisa dilakukan yang berhubungan tadi dengan mengurangi frekuensi menyusu tadi. Nah, yang ke-7 adalah tetap memberi kasih sayang ya. Jadi jangan mengurangi kasih sayang kita gitu. Jadi anak nggak sedih. Aku kalau misalnya mau menyapi dengan penuh kasih sayang, ya tips yang tahap yang ke-7 ini memang harus dilakukan ya. Memang harus malah makin kita peluk, malah makin sering kita bilang I love you, halo I love you nak, good morning, misalnya selamat pagi. Tetap sentuh dia, tetap peluk dia, sering-sering, makin sering dipeluk, makin sering dikecup, dicium gitu kan. Pokoknya jangan buat anak jadi merasa seperti semakin jauh atau merasa makin kurang disayangi. Kalau memang dia menyapi dengan tidak kasih sayang, bukan berarti nggak nyayangi anaknya ya, bukan berarti gitu. Banyak alasan ibu-ibu kenapa tidak melakukan hal ini. Mungkin satu karena kurang informasi, dua karena memang situasi dan kondisi gitu ya kan. Jadi aku juga nggak menjudge apapun, tapi alangkah lebih baiknya di saat melakukan tahap-tahap yang tadi itu tetap memberi kasih sayang. Kalau bisa makin menyayangi anaknya, makin banyak sentuhan, makin sering peluk. Sering peluk itu ya misalnya kayak mau bobo, atau misalnya pas bangun pagi, atau misalnya pas dia makan, atau pas lagi main, dia mainnya bagus gitu, dikasih pelukan, dikasih ciuman gitu kan. Pokoknya makin touching gitu, keep in touch terus gitu sama anaknya. Jangan sampai si anak merasa semakin dijauhi, semakin tidak disayangi. Karena apa? Karena saat kita menyusui itu kan kita dekap tuh, kan anak merasa aman dengan sentuhan kita. Kan nanti kita lepas ASI kan nggak gitu lagi gitu. Jadi anak pasti merasa makin kurang sentuhan, makin kurang kasih sayang. Karena dari sentuhan itu anak merasa disayang. Yakinlah, selain komunikasi, dari sentuhan anak pasti merasa disayang. Jadi kalau kita kurang menyentuh dia, kurang memeluk dia, kurang komunikasi sama dia juga bakal merasa makin kurang disayangi. Makanya itu yang buat orang tua jadi susah untuk menyapi gitu, karena langsung kayak dijauhin gitu anaknya. Itu yang aku saranin ya. Semakin mau menyapi, semakin sering kita sentuh gitu, semakin sering kita ajak komunikasi, semakin sering kita pokoknya keep in touch terus lah. Itulah
intinya. Nah, yang ke-8 ini nggak kalah penting ya. Bapak-bapak juga perlu nonton ini, anak lajang juga perlu nonton ini. Karena apa? Karena yang ke-8 ini, tahap yang ke-8 ini adalah perlu adanya keterlibatan suami kita, pasangan kita. Kalau tidak ada suami, ya bisa diganti dengan keluarga yang ada di serumah dengan kita gitu. Jadi keterlibatan suami ini sangat penting dalam mengasihi, juga dalam menyapi. Ya toh, kalau mengasihi jadi bapak asih, kalau menyapi jadi bapak sapi, enggak. Enggak. Maksudnya ya memang keterlibatan suami ini sangat penting, pasangan kita sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ya karena itu adalah best supporter kita di dalam hidup kita, itu pasti suami kita gitu. Jadi buat bapak-bapak muda biar atau anak-anak lajang yang pengen jadi suami idaman, dengarkanlah ini. Di saat menyusui di awal itu suamiku terlibat juga. Dia bapak ASI yang luar biasa. Jadi di saat aku memang kelelahan, capek, dia yang begadang ngurusin anakku. Jadi saat anakku mau nenen, dia bangunin, terus dia yang tidur. Jadi udah tidur, nanti dia bangun lagi yang jaga anakku. Jadi memang dia best supporter. Itu yang membuat ASIku kemarin lancar. Yang awalnya sempat stres karena ASI nggak keluar, merasa nggak keluar, kurang informasi gitu kan. Terus ada beberapa hal, tapi puji Tuhan suamiku adalah supporter utamaku, selain keluargaku juga ya, orang tuaku juga, semuanya. Tapi pasangan kita adalah supporter utama kita di dalam mengasihi anak dan juga dalam menyapi ini. Proses menyapi ini juga bukan hanya tanggung jawab dari sang istri, jadi tanggung jawab suami juga, perlu keterlibatan bapaknya gitu. Di saat apa bapaknya perlu terlibat? Ya di saat misalnya si anak tadi rewel mau minta nenen gitu kan, padahal kita udah siap gitu, udah misalnya udah nggak netek lagi, tapi dia pas rewelnya gitu. Disitulah gunanya suami kita untuk menenangkan si anak, mengalihkan perhatiannya ke mengajak dia bermain juga, atau misalnya kan ini pengantar untuk tidurnya, jadi suami kita bisa mengambil alih yang biasanya aku yang nidurin, jadi bapaknya yang bantu nidurin Joy gitu. Dia timang-timangnya sampai tertidur memang. Ya namanya juga udah jam tidurnya ya, gimana pun dia pasti tidur gitu. Cuman bagaimana sabarnya suami kita untuk membuat anak kita tertidur gitu. Tapi kalau misalnya suaminya ini kerja di luar kota atau nggak pulang gitu kan, bisa juga dilibatkan keluarga yang ada di rumah gitu. Jadi memang hanya butuh waktu 4 hari. Hari pertama dia rewel, hari kedua dia rewel, itu bapaknya yang gendong dia, yang ayun pakai gendongan ya, karena aku nggak pernah pakai ayunan, maksudnya digendong sambil dinyanyikan sampai tertidur. Itu hari pertama dan hari kedua. Dan hari ketiga puji Tuhan dia tidur sendiri, mungkin karena kecapean juga seharian main dan waktunya memang dia sudah ngantuk, karena 2 hari sudah dia tidur sendiri, nggak minta tete lagi, nggak netek lagi. Saat dia tidur bisa tidur sendiri. Puji Tuhan, aku deklarasikan bahwa dia udah lepas dari air susu ibu itu di usia 2 tahun jalan 2 bulan, 25 bulan jalan 26 bulan usia dari Joy gitu. Yang aku lakukan hanya dalam waktu 4 hari. 4 hari ini yang hari pertama yang benar-benar aku mulai hentikan gitu. Jadi berhasilnya aku rasa 4 hari ya, karena di hari ketiga sebenarnya udah nggak rewel lagi. Cuman aku tambah sehari ya. Di sini memang benar-benar mulai dari hari keempat sampai seterusnya ya benar-benar dia nggak netek lagi, nggak teringat lagi. Tapi pernah kemarin selang sebulan 2 bulan dia teringat lagi, dia minta mama nenek please ya. Ketawa aja, dia juga jadi ketawa gitu kan.
ya kita bercanda-bercandain aja sama papanya kan, bercanda-bercanda, ih udah besar, jadi dia senyum-senyum malu-malu, jadi dipeluk gitu, jadi cium, nggak boleh ya nak, udah besar gitu ya, dibilang lagi lah, komunikasikan lagi, karena ada masa-masanya dia rindu dan ingat akan itu, apalagi kalau dia lihat nggak pakai penutup payudara, nggak pakai BH, nggak pakai baju kan, dilihat pasti dia teringat gitu. Jadi memang dia udah anakku Joy memang sudah mengerti karena sudah berulang-ulang dibilang gitu. Jadi saat dia tidur itu, dia tidur pulas, dia udah bisa tidur sendiri, serius, air mataku berlinang, aku sambil peluk dia, makasih ya nak udah ngerti, makasih ya udah bisa kerja sama, gimana ya, sedih campur senang karena berhasil, istilahnya kayak duh gitu, aduh udah berhenti netek, udah berhenti mama, teteh please udah berhenti. Dengar kata-kata itu kayaknya gimana gitu ya, aku senang karena berhasil gitu kan, akhirnya aku berhasil tanpa harus kasih rasa-rasa asam, pahit atau pedas atau nakut-nakutin dia atau nitipin ke keluarga. Ya puji Tuhan aku berhasil dengan itu. Aku sangat berterima kasih sama anakku yang udah bisa bekerja sama. Aku berterima kasih juga sama suamiku dan juga diriku sendiri, akhirnya berhasil dengan cara itu. Puji Tuhan. Ya memang intinya adalah sabar dan konsisten. Itu sih yang paling penting, prinsip melakukan menyapih ini. Itulah dia semua tips-tips ala Mama Joy dalam menyapi dengan penuh kasih sayang, tanpa drama, dan puji Tuhan berhasil dengan lancar tanpa kendala apapun. Jadi kalau ada salah-salah kata, salah-salah apa sih ya, salah-salah pendapat, mohon dimaafkan, mohon dimaklumkan. Ini hanya sekedar berbagi. Jadi untuk mama-mama muda sekalian, ibu-ibu sekalian yang mungkin akan melewati proses menyapi, tetap semangat. Setiap ibu itu berbeda, setiap anak itu berbeda. Yang tahu anak kita ya kita sendiri, ibunya. Prinsipnya yang penting adalah lakukan dengan penuh kasih sayang. Teknik itu banyak sekali teknik. Terserah mau pakai apa, itu adalah pilihan ibu, pilihan setiap ibu. Tapi kalau aku saranin, lakukanlah dulu dengan penuh kasih sayang, tanpa harus memberi pengalaman yang buruk kepada anak kita. Ya pokoknya sabar dan konsisten. Mudah-mudahan berhasil. Semangat buat ibu-ibu yang mau menyapih dan yang sedang mengasihi. Tips menyapih ala Mama Joy dengan penuh kasih sayang. Kalau bermanfaat, boleh di-share, ada di bawah tanda panahnya, boleh di-share ke sosial media manapun. Dan kalau ada saran, kritik, pendapat, boleh di komen di bawah ya, tapi mohon dengan kata-kata yang positif. Terima kasih. Happy wife, happy life. Happy mom, happy kids.